Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Sawan Sayangi Hewan. Kali ini saya ingin buat konten yang simple-simple aja Gan, dan yang pastinya konten tentang musang ya, karena Bim Bim udah ada di meja. Saya ingin menjawab beberapa pertanyaan yang sering kali ditanyakan di channel ini Gan. Biasanya sih pertanyaannya tuh tentang Bim Bim, sama yang kedua itu tentang perawatan musang lah. Karena sebenarnya sih saya sudah bikin semua videonya di channel ini kan. Kalau Agan mau ngecek satu-satu tuh pasti ada. Cuma kadang ada orang yang bertanya pertanyaan yang sama. Nah, saya sudah temuin ya, kurang lebih ada 10 pertanyaan yang sering ditanyakan di channel ini. Nah, sekarang saya mau jawabin ya, semoga dengan video ini Agan nggak nanya lagi ya pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyain itu Gan. Karena di video itu sudah ada sih kalau Agan mau nyari. Oke, nggak usah lama lagi. Sekarang saya akan jawab 10 pertanyaan yang sering ditanyakan di channel ini tentang musang. Bersama saya dan juga si Bim Bim. Oke, yang pertama, Agan banyak menanyakan kan, Bim Bim ini musang jenis apa ya? Nah, Bim Bim ini jenis musang pandan. Ya, jenis musang yang paling mudah ditemukan di mana-mana Gan. Karena memang dari sekian banyak jenis musang kan ada kayak musang bulan, musang lombok, musang pandan ini, musang Bali. Itu jenis yang paling gampang ditemukan tuh musang pandan kan. Karena memang musang pandan ini bisa ditemukan di hampir semua daerah di Jawa, di Bali itu bisa ditemukan Gan. Pertanyaan yang kedua, Bim Bim ini musang jantan atau betina ya Gan? Nah, kalau Bim Bim ini musang jantan Gan. Itu bisa dilihat dari lubang ininya Gan, lubang pupnya nih, dia punya telur 2 kan. Ya, dia itu jantan. Pertanyaan yang ketiga, Bim Bim ini udah berusia berapa tahun ya Gan? Nah, kalau saya melihara Bim Bim itu kurang lebih dari, kalau nggak salah ya Gan, dari akhir 2017. Jadi 2018, 19, 20, 21, 22. Ya bisa dibilang umurnya itu 4 tahun lebih lah, bisa dibilang hampir 5 tahun Gan. Dan saya melihara Bim Bim itu dari benar-benar baby ya Gan. Saya pelihara itu mungkin di usia 1 bulanan ya. Dia itu baru bisa melek, jalan tuh masih nggak bisa ya, kayak anak kucing yang udah agak gede gitu loh Gan. Nah, saya melihara Bim Bim dari usia segitu Gan. Nah, pertanyaan yang keempat, karena Bim Bim ini termasuk musang yang gemuk, banyak yang nanya, gimana sih cara buat musang saya itu segemuk Bim Bim? Nah, kalau hal itu yang paling terpenting itu dari makanannya ya Gan. Kalau untuk makanan Bim Bim, saya sudah sering buat videonya ya. Ada video makan Bim Bim dari usia 0 sampai 3 bulan, ada video makanan musang dari 4 bulan ke atas, jadi dari umur dia udah dewasa Gan. Dan menu makanannya sudah ada, Gan bisa cek di video ini ya, di gambar video ini. Nah, pertanyaan yang kelima, banyak yang bertanya gimana sih cara menjinakkan musang Gan. Nah, sebenarnya kalau menjinakkan musang, Agan patokannya sama Bim Bim. Saya ngerasa Bim Bim ini nggak jinak 100% ya Gan ya, mungkin cuma 70-80%. Karena memang kenyataannya kadang dia juga suka gigit-gigit kan, nggak kayak musang yang banyak kita lihat di TikTok atau di Instagram itu musangnya sampai diem banget. Bim Bim itu enggak sih Gan, kadang-kadang ya dia kalau marah gigit, walaupun gigitnya itu karena saya sudah biasa jadi aman di tangan saya, dia cuma gigit bercanda. Tapi kalau menjinakkan, saya juga sudah bikin videonya, Gan bisa cek. Di video itu saya sering bilang ya, dasarnya kalau kita menjinakkan musang itu ya sering handle Gan. Kalau untuk waktunya kan namanya hewan ya, hewan itu kan punya pikiran ya. Jadi setiap hewan itu beda-beda Gan, ada yang jinaknya lebih cepat, ada yang lebih lama. Ya kalau misalnya agak lama ya Gan harus lebih telaten ya, sering dipegang, disuapin makan, ajak main, sama seringin aja mandi, minimal seminggu sekali gitu. Ya pokoknya Agan sabar aja, pasti lama-lama musang Agan jinak. Pertanyaan yang keenam, di mana sih tempat beli musang dan berapa sih harganya? Ya kalau itu sebenarnya Agan cukup cek aja di pasar hewan daerah Agan. Biasanya pasti ada kok orang jual musang. Ya kalau nggak ada musang, coba Agan buka misalnya di Facebook ada misalnya grup pecinta musang Agan daerah mana, misalnya Agan daerah Karawang, tulis saja
pecinta musang Karawang atau musang lovers Karawang, biasanya di grup Facebook itu kalau Agan udah masuk, ada aja kok orang yang jual musang. Biasanya sih itu orang yang sudah renain musang kan. Kalau untuk harga itu sangat bervariasi ya kan. Saya di sini cuma bilang musang yang masih baby ya. Kalau musang tandan baby yang normal kayak Bim Bim ini, bukan yang mop kayak ekornya putih atau badannya albino gitu, itu biasanya musangnya itu sekitaran 300 sampai 400 ribuan kan harganya. Tapi kalau musang mop yang misalnya badannya putih, mozaik gitu, ekornya putih, itu bisa sampai jutaan kan, bahkan ada yang sampai belasan juta kalau musang yang albino gitu kan. Ya belilah sesuai kemampuan, dan saya saranin hindari beli musang itu kirim online tuh jangan kan, karena takutnya yang pertama itu resiko ditipunya itu besar, yang kedua nanti musangnya itu lemes kan, kasihan di perjalanan. Mending kalau Agan mau beli musang itu kalau bisa ya cari aja yang deket-deket, bisa COD, bisa ngecek biar tahu musangnya tuh sehat apa enggak kan. Pertanyaan yang ketujuh, kalau kita pelihara musang sebaiknya sih kita pelihara musang jantan atau betina ya. Ini kalau kita bisa milih ya. Kalau saya sih tergantung ya tujuan Agan buat melihara musang. Kalau Agan tuh seperti saya melihara musang tuh cuma satu, ya kita melihara cuma ya pengen punya hewan peliharaan sampai besar sampai tua gitu, ya lebih baik pelihara musang yang jantan aja kan. Karena musang yang jantan tuh biasanya birahinya kan gara-gara dia pengen kawin. Beda sama cewek, kalau dia musim kawin bisa sampai men gitu kan. Jadi bisa dibilang kalau musang jantan tuh sedikit lebih mudah perawatannya ya. Tapi kalau Agan punya pikiran melihara musang buat diternain gitu, biar ya anak-anaknya tuh bisa kita jual lagi, ya lebih baik Agan pelihara di awal tuh musang yang betina. Kalau misalnya musang yang betina udah sampai besar, baru Agan beli jantan, karena merawat betina itu ya memang sedikit susah Agan dibandingkan dengan yang jantan. Pertanyaan yang ke-8, kenapa sih bulu musang saya itu rontok sama kadang-kadang ada lukanya? Nah, kalau untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya banyak faktornya ya kan. Bulu musang yang rontok itu kadang-kadang juga karena suhu. Misalnya suhunya terlalu dingin atau panas tuh biasanya bulu musang tuh rontok sendirinya. Tapi ada alasan lain kayak musang itu jamuran, jadi dia menggaruk sampai badannya luka, bulunya rontok. Kadang juga musang itu misalnya lagi main nggak sengaja dia badannya kegores. Nah biasanya goresan itu melebar kan, karena memang sifat musang itu kalau ada luka tuh dijilatin terus. Nah lidah musang itu agak kasar, jadi di badan tuh lama-lama buat lecet gitu kan. Ya kalau untuk musang yang jamuran, musang yang luka, saya sudah bikin videonya kan, ini gambarnya. Agan cek aja cara-cara ngobatinya di sana kan, saya sudah ngasih tahu lengkap. Nah pertanyaan yang 9, musang yang kita pelihara itu sebaiknya kita free roam, kita biarin di rumah kita atau dikandangin ya. Ya kalau saya sih sebenarnya di antara dua itu nggak ada yang paling bagus ya kan, karena memang musang tuh kadang-kadang perlu di free roam, kadang juga perlu di kandang. Kalau saran saya sih kombinasiin aja keduanya kan. Contohnya kayak gini, di pagi sampai sore hari ya sebaiknya kita biarin free roam gitulah. Apalagi kalau misalnya Gan punya rumah dan ada kayak tanah kosong halaman gitu, free roam aja biarin kan, biar dia main gitu. Tapi kalau di malam hari sebaiknya ditaruh kandang kan, karena musang ini kan biasanya lebih aktif di malam hari ya kalau kita baru melihara. Jadi biar dia tuh nggak ngelakuin hal-hal yang berbahaya kayak misalnya manjat-manjat gitu, karena kan di malam hari ownernya udah pasti tidur kan, ya lebih baik Agan kandangin. Lagian juga kalau untuk pup musang sih sebenarnya nggak terlalu berbau ya kan, tapi kencingnya itu memang saya akui sedikit bau pesing kan, jadi lebih baik kalau malam itu dikandangin aja. Nah pertanyaan yang terakhir nih sebenarnya ditanyakan oleh kebanyakan sih owner yang baru melihara musang ya kan. Kenapa musang saya di siang hari itu kelihatan lemes, nggak banyak gerak, malam itu kayak kesetanan? Nah ini sih sebenarnya udah dari bawaan musang ya kan, karena musang itu kan hewan nokturnal itu lebih aktif di malam hari. Jadi dia di siang hari itu biasanya tidur aja. Nah kecuali ya Agan misalnya kasih makan di pagi hari gitu, diajak main di siang hari, jadi kan lama-lama dia itu kayak ikut sama waktu manusia gitu ya kan. Pokoknya matahari
terang itu dia pasti main, karena kan kita sering ngasih aktivitas dia di siang hari, malam tidur kan. Ya kayak Bim Bim ini sekarang udah nggak nokturnal lagi sih, karena memang saya ngasih makan pagi sama sore, saya ngajak main siang, kadang saya mandiin. Jadi malam hari mungkin karena dia udah kecapean kan, dia banyak aktivitas di pagi sampai sore, malam tuh dia kebanyakan tidur. Tapi dulu saya ingat pada saat usia Bim Bim itu sekitar 1 bulanan, dia tuh kayak musang agan lah. Di siang hari itu dia tuh banyak tidur, banyak diem gitu kan. Tapi di malam hari tuh dia sampai berisik. Sampai kadang saya nggak bisa tidur kan, karena memang dia tuh nggak bisa anteng gitu loh di malam hari. Nah solusinya ya agan pelihara aja, nanti lama-lama pasti ngikut kok musangnya sama aktivitas manusia kan. Oke, tadi tuh 10 pertanyaan yang sering agan tanyakan di channel ini ya, yang tentang musang. Ya semoga pertanyaan itu membantu. Dan saya harapin orang yang nanya pertanyaan yang sama itu sudah lebih berkurang ya Gan. Itu aja sih saya minta. Biar Agan bisa nanya tentang hal lain, nanti saya buatin video lagi. Oke, sekian video dari musang hari ini. Kalau Agan suka sama video ini, jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video terbaru saya tentang hewan, karena saya upload tentang hewan setiap hari Jumat. Sekian dari saya dan juga si Bim Bim. Salam hewan lestari Gan.